Ya, shalom semua. Puji Tuhan. Kita akan melihat sekali lagi tentang kisah-kisah di seputar kebangkitan Kristus, dan hari ini saya mengajak Anda untuk ke Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama kita akan mulai. Kita lihat seberapa jauh kita bisa merangkum ini semua. Yohanes 21 ayat 1, di sana ada perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yohanes pasal 21 ayat 1 mulai. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sampai situ saja. Alkitab Yohanes buat saya cukup jeli dalam hal ini. Dia memulai pembukaannya, dia berkata, "Satu kali Petrus mengajak kami semua untuk pergi menangkap ikan." Nah, kalimat ini penting sebab ada kalimat nomor 1 ayat pertama di mana Yohanes berkata, kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Jadi garis bawahi kata lagi. Artinya Yesus sudah pernah menampakkan diri sebelum itu. Yang menarik adalah kalau mereka sudah tahu bahwa Yesus itu mati dan bangkit, jadi mereka sudah yakin sebab Yesus sudah menampakkan diri sebelum itu. Pertanyaannya adalah mengapa kemudian kita menemukan Petrus dan rekan-rekannya kemudian berkata, istilah orang sekarang boham, nggak tahu harus buat apa gitu ya. Mari kita kembali menangkap ikan, kembali kepada hidup mereka, pekerjaan mereka yang lama. Ini yang saya pahami, bagi saya begini. Mereka boleh mengalami pengalaman kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka bisa mengalami apa yang kita sebut sebagai keselamatan. Sebab keselamatan adalah ketika kita mati bersama-sama dengan kematian Kristus, kita tahu kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Mereka boleh mengalami itu sebab Yohanes berkata Yesus menampakkan diri lagi. Jadi ini bukan penampakan yang pertama, ini adalah penampakan yang kesekian. Artinya mereka tahu bahwa Yesus mati, mereka tahu bahwa Yesus bangkit. Persoalannya hanya sekedar selamat tanpa pernah mengerti mengapa kita diselamatkan, maka kita cenderung untuk selalu kembali kepada kehidupan kita yang lama. Mereka melewati satu peristiwa di mana mereka ada dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi tanpa pernah mengerti mengapa Yesus harus mati. Tanpa pernah mengerti untuk apa Yesus kemudian bangkit dari antara orang mati. Mengerti keselamatan, tahu sudah diselamatkan. Tetapi tanpa pernah mengerti tujuan mengapa kita diselamatkan. Maka kita akan selalu cenderung kembali kepada kehidupan kita yang lama. Ada banyak orang selamat. Ya, saya sudah percaya pada Tuhan Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tanpa pernah mengerti untuk apa dia diselamatkan. Orang tidak diberi tujuan mengapa dia mengalami sesuatu. Maka dia selalu akan cenderung kembali kepada hidup yang lama. Kita lupa bahwa keselamatan bukan hanya sekedar mengeluarkan kita dari dosa, tetapi keselamatan juga membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan, kerajaan surga di muka bumi. Anda lihat setiap kali kita keluar dari satu tempat, kita memasuki sebuah tempat yang baru.
Ketika Anda diajak keluar dari sesuatu yang lama, Anda harus ingat bahwa kita akan dibawa masuk pada sesuatu yang baru. Ada banyak orang melihat keselamatan hanya sebagai keluar dari dosa, diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari kehidupan yang lama, tanpa pernah melihat bahwa Tuhan menyiapkan sebuah kehidupan yang baru. Makanya itu yang saya katakan, kematian Kristus bicara soal keselamatan, tetapi kebangkitan Kristus bicara tentang ciptaan baru. Kita lupa bahwa kita dikeluarkan dari dosa. Oh, saya sudah tidak berdosa. Saya sudah dilepaskan dari dosa. Saya diselamatkan dari dosa. Amin, 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 amin. 10.000 kali amin buat Anda. Tetapi tanpa pernah menyadari bahwa setelah dia membawa kita keluar dari dosa, dia membawa kita kepada sebuah proses penciptaan yang baru, di mana dia mau mengubah kita menjadi satu pribadi yang baru. Maka Anda akan selalu cenderung kembali kepada hidup yang lama. Pergumulan terbesar orang Israel ketika dikeluarkan dari Mesir adalah ketika mereka kembali pada dosa. Allah kemudian membawa mereka berputar-putar di padang gurun. Dan akibat dari mereka berputar-putar di padang gurun, tiap kali mereka mengalami masalah, mereka selalu ingat kepada Mesir, hidup mereka yang lama. Sebab mereka merasa, untuk apa saya dibawa keluar dari Mesir, kemudian saya dibawa berputar-putar di padang gurun, tanpa bisa melihat bahwa, kapan saya bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka tidak menangkap satu hal, bahwa justru proses mereka ketika Tuhan membawa mereka berputar di padang gurun, adalah proses di mana dia sementara membentuk ciptaan yang baru di dalam mereka. Tanpa pernah menyadari kebenaran itu, mereka akan selalu berpikir untuk kembali ke hidup yang lama. Petrus sudah pernah meninggalkan perahu dan jalannya untuk Yesus 3,5 tahun yang lalu. Tapi aneh hari itu, tiba-tiba dia sudah mengalami kematian Kristus. Dia mengalami kebangkitan Kristus. Tetapi dia tidak pernah mengerti untuk apa dia diselamatkan. Dia kembali kepada perahunya yang lama. Sekali-sekali memang perahu mesti dibakar, saudara. Kalau tidak, dia akan selalu kembali kepada hidup yang lama. Dan kemudian Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, ayat 3, kami pergi juga dengan engkau. Kalau pemimpin buat salah, yang bikin salah bukan cuma dirinya sendiri. Kalau pemimpin bikin salah, dia ajak banyak orang. Kalau emak buat salah. Tapi ketika seseorang pemimpin menjadi benar, menemukan sebuah visi di dalam Tuhan, dia bukan hanya membawa dirinya dalam visi itu, dalam kebenaran itu, tetapi dia mengajak semua orang untuk berjalan bersama-sama dengan dia dalam kebenaran tersebut. Tapi kali ini mereka berkata, kami pergi juga dengan engkau. Kemudian Alkitab berkata, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan apabila sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam kehidupan seseorang. Petrus dan teman-temannya adalah nelayan profesional. Dan sebagai nelayan profesional, mereka tahu bagaimana caranya untuk mencari ikan. Ya, saya percaya ada musim yang buruk dalam bekerja, ada saatnya kita mengalami musim yang tidak baik. Tetapi Anda perhatikan baik-baik, Yohanes mencatat, malam itu mereka bukan menangkap sedikit ikan, tapi malam itu mereka tidak menangkap, masa ikan teri satu pun tidak dapat, saudara, keterlaluan itu. Pak Cahyo aja masih bisa dapat ikan lebih banyak dari hari itu. Paling enggak nangkap satu lah. Paling enggak nangkap satu. Paling tidak sandal jepit dapat satu. Masa nelayan profesional puluhan tahun menangkap ikan. Tiba-tiba hari itu Yohanes mencatat tidak menangkap apa-apa.
Seseorang yang sudah hidup dalam satu situasi pekerjaan puluhan tahun. Ya, dia tahu ada musim jelek dalam pekerjaan dia. Mereka mengerti itu. Ada musim yang kurang baik. Angin terlalu keras. Ikan tidak bisa didapat. Ya paling tidak dalam hal yang paling jelek minimal. Satu sandal jepit pasti dapat. Satulah mesti dapat. Satu ikan kecil masa nggak dapat. Keterlaluan banget. Tiba-tiba Yohanes mencatat mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika Anda pernah ngalami enggak? Ketika Anda bekerja puluhan tahun, itu sudah puluhan tahun Anda lakukan. Anda sudah pernah bergeluti suka dan duka dalam pekerjaan. Tiba-tiba Anda temukan semua yang Anda kerjakan hari itu tidak ada yang berhasil. Semuanya tidak ada yang berhasil. Anda koki profesional, Anda masak sudah puluhan tahun Anda masak. Tiba-tiba hari itu ada satu saat satu masak, 5 makanan Anda masak. Tiba-tiba semua orang berkata, 5 makanan yang kamu masak, 5-5-nya enggak enak. Itu bukan peristiwa yang biasa, itu adalah peristiwa yang tidak biasa. Perhatikan ketika sesuatu yang tidak normal terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus melihat sesuatu yang tidak normal terjadi dalam hidup kita? Sederhana, sebab Tuhan hendak berbicara hari itu. Seringkali kita salah memandang Tuhan, kita berpikir Tuhan bukakan jalan bagi saya. Dan saya berpikir bahwa kalau saya berdoa Tuhan bukakan jalan, maka yang saya akan alami ada pintu yang tertutup kemudian Tuhan buka. Sampai sini semoga Anda setuju. Ada pintu tertutup Tuhan buka, Tuhan bukakan jalan. Tuhan tunjukkan jalan kepada saya. Tetapi cara Tuhan menutup jalan seseorang dan cara Tuhan membuka jalan seseorang, kedua-duanya penting. Sebab itulah cara Tuhan bekerja. Kalau ada 10 pintu tertutup, kemudian Tuhan buka 1 pintu, maka semua orang langsung tahu bahwa inilah jalan yang Tuhan mau. Tetapi di waktu yang sama, kalau ada 10 pintu terbuka, tiba-tiba Tuhan tutup 9 pintu, Anda juga langsung tahu mana jalan yang Tuhan mau. Tuhan membuka pintu atau Tuhan menutup pintu itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menunjukkan sesuatu kepada seseorang. Kita lebih suka Tuhan membuka pintu. Sebab bagi kita lebih jelas. Sebab bagi kita bisa menjalani. Kalau Tuhan tidak beri petunjuk apa-apa, maka ada kesempatan yang terbuka, saya akan ambil itu. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan membuka pintu dan Tuhan menutup pintu dalam kehidupan kita. Sebenarnya adalah cara Tuhan bekerja dengan cara yang sama dalam hidup Anda dan saya untuk menuntun kita. Sekali lagi, 10 pintu terbuka, 10 pintu tertutup. Tuhan buka 1, kita langsung tahu mana yang harus kita jalani. Tetapi di waktu yang sama ada 10 kesempatan, semuanya Anda terbuka. Tiba-tiba Anda temukan Tuhan tutup 1 demi 1. Cara Tuhan menutup 1 demi 1 membuat kita mengerti tinggal 1 pintu yang terbuka. Berarti itu yang Tuhan mau untuk kita jalani. Dia membuka pintu atau dia menutup pintu, sebenarnya cara Tuhan menunjuk sesuatu kepada kita. Cara Tuhan mengarahkan kita. Kita lebih suka Tuhan membuka pintu sebab itu lebih menyenangkan bagi saya. Daripada saya berusaha satu hari tiba-tiba dia tutup. Saya berusaha begini dia tutup. Saya berusaha begini dia tutup. Tetapi kita harus mengerti, jangan pernah menyerah. Sebab kita tutup, dia tutup, dia tutup, dia tutup. Tiba-tiba ada 1 pintu dia biarkan terbuka. Dari situ kita tahu bahwa Tuhan menutup pintu. Sebenarnya adalah cara bagi Tuhan juga untuk menuntun kita. Mana cara yang dia benar, yang dia mau kita lewati. Hari itu Petrus dan teman-temannya mengalami pintu yang tertutup. Dan buat saya ketika mereka mengalami sesuatu pintu yang tertutup, sesuatu yang abnormal, disitulah kita harus memberi perhatian lebih sebab Tuhan hendak berbicara sesuatu kepada Anda dan saya. Bagaimana cara Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan pada mereka? Lihat ayat berikut, ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat berikutnya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?"
Jawab mereka, tidak ada. Ya jelas, sebab mereka tidak menangkap apa-apa. Kalau cuma buat makan 2-3 ekor ikan masih bisa dimakan. Tapi hari itu mereka benar-benar tidak mendapat apa-apa. Mereka tidak punya lauk pauk. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Menarik, mereka mengalami satu peristiwa di mana mereka tidak menangkap apa-apa, sesuatu yang abnormal. Perhatikan waktu kita mengalami sesuatu yang abnormal. Sebab disitulah kita belajar untuk membangun kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Iya, kalau semua lancar percayalah, doa Anda 5 menit selesai. Kalau semuanya tidak lancar, percayalah 1 jam nangis. Oh Yesus. Kesaksian Nita, tahun-tahun awal, banyak menangis. Oh Yesus, kenapa? Sebab dia sementara menutup jalan. Tapi disitulah kita belajar mendengar Tuhan dengan lebih baik. Saran saya, kalau Tuhan bicara langsung dengar. Sebab kalau tidak dengar, dia akan tutup jalan. Supaya Anda menangis. Di situ Anda akan memberi konsentrasi lebih untuk mendengarkan Tuhan. Dulu nggak pernah tanya sama pendeta, Pak Pendeta, gimana caranya mendengar suara Tuhan? Nggak pernah tanya. Tapi waktu ngalami masalah, Pak Pendeta, bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Sebab Anda mau mendengar lebih, Anda mau tahu, saya sudah coba buat ini, tertutup jalan. Anda coba buat itu, tertutup jalan. Anda coba buat ini, tertutup jalan, tertutup jalan. Sebab disitulah kita bisa memberi konsentrasi lebih sebenarnya untuk belajar mendengar dia, untuk belajar mendengar Yesus. Dan hari itu Yesus bicara kepada mereka. Mereka tidak mengenali dia, tetapi dia berbicara kepada mereka. Ada orang-orang yang mungkin Anda tahu itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan pakai bibir mulut mereka untuk berbicara sesuatu kepada Anda. Dan orang-orang itu tanpa Anda sadar mulai berbicara pada firman Tuhan dalam hidup Anda dan saya yang perlu Anda dan saya dengar hari itu. Oleh sebab itu, waktu kita mengalami persoalan, saran saya belajar untuk terus ada dalam kerendahan hati supaya kita bersedia mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Kita harus punya mulut yang kecil tetapi telinga yang besar. Kalau perlu punya telinga Mickey Mouse. Belajar mendengar lebih, belajar mendengar lebih daripada Anda obral cerita Anda kepada semua orang hanya untuk memuaskan hati Anda yang sementara pedih. Lebih baik Anda datang pada Tuhan dan belajar untuk mendengar Dia lebih, belajar mendengar Dia lebih. Dan hari itu Yesus mulai berbicara kepada mereka. Mereka tidak mengenal Dia, tapi Dia berbicara kepada mereka dan yang Dia katakan, buat saya ini menarik. Yang Dia katakan adalah, lemparkan jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapat ikan. Sekali lagi, mereka adalah nelayan profesional. Dan sebagai nelayan profesional, mereka tahu bagaimana caranya untuk menangkap ikan. Kalau kamu tidak bisa menangkap ikan di waktu malam, percayalah kamu tidak akan pernah menangkap ikan di waktu siang. Sebab waktu siang ikan akan cenderung bersembunyi di dasar dari danau atau pantai. Sehingga lebih sukar untuk ditangkap. Waktu malam ikan akan keluar dari sana. Oleh sebab itu nelayan akan menangkap ikan di waktu malam. Untuk jumlah yang besar mereka akan menangkap ikan di waktu malam. Mereka tidak akan menangkap ikan di waktu siang. Nah ini peristiwa malam sudah tidak dapat. Tiba-tiba dia berkata siang hari lemparkan jala ke sebelah kanan. Kalau hari itu mereka coba menganalisa kenapa malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kemungkinan besar hari itu di perahu Petrus dan rekan-rekan ada seminar singkat tentang bagaimana caranya menangkap ikan yang bagus. Dan mereka mulai berdiskusi.
Kira-kira ada yang memberi pendapat begini, oh ini perahu kurang hoki kayaknya. Kita mesti ganti perahu, sebab mereka sudah mencoba segala cara. Kita mesti ganti perahu yang baru. Atau mungkin ada yang memberi usul, Yohanes berkata, oh bukan perahunya yang problem, danaunya yang problem. Mari kita pindah danau yang baru. Ada yang berkata, mari kita ganti jala yang baru. Menariknya, Yesus tidak berkata ganti perahu yang baru. Yesus tidak pernah berkata ganti jala yang baru. Yesus tidak pernah berkata ganti danau yang baru. Yesus tidak pernah berkata ganti metode yang baru. Yesus berkata, mari lakukan semuanya dengan cara yang sama, perahu yang sama, danau yang sama, jala yang sama, metode yang sama. Tetapi kali ini lakukan dari posisi yang berbeda. Kalau tadinya kamu lempar jala berarti di sebelah kiri, sekarang mari kamu lempar jala di sebelah kanan. Ketika sesuatu gagal dalam kehidupan kita, maka kita cenderung untuk mencoba mengganti sesuatu yang baru. Sebab kita merasa bahwa yang lama sudah tidak akan pernah berhasil. Kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan hari ini tidak berhasil, berarti saya harus mengganti sesuatu yang baru. Ganti metode yang baru. Ganti teman yang baru. Ganti rumah yang baru. Ganti gereja yang baru. Ganti jala yang baru. Ganti keluarga yang baru. Ganti istri baru. Jangan. Ganti teman baru. Jauhkan. Kita selalu cenderung untuk ganti sesuatu yang baru. Tiba-tiba Yesus berkata, mari kita coba dengan semua sesuatu yang lama, sesuatu yang sama. Rumah yang tetap sama, pekerjaan yang tetap sama, metode yang tetap sama, istri sama, haleluya, anak sama. Mari lakukan itu semua dengan sebuah pekerjaan yang sama, cara yang selama ini kamu lakukan. Mari semuanya sama, yang berbeda cuma satu. Kalau tadinya kamu melempar ke sebelah kiri, sekarang kamu lempar ke sebelah kanan. Artinya kalau tadinya kamu melakukan segala sesuatu dari sisi yang salah, hari ini mari kita lakukan dari sisi yang benar. Oke, mari kita lakukan dengan pekerjaan yang tetap sama, metode yang tetap sama, keluarga yang tetap sama, rumah tangga yang tetap sama, keadaan yang tetap sama. Tapi kali ini, selama ini Anda selalu melakukan dari sisi di mana kita menggunakan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Tapi kali ini mari kita lakukan dengan semua yang sama, tapi dari sisi kekuatan Allah dan bukan dengan kekuatan kita. Berbahaya ketika kita menjadi profesional, sebab kita cenderung melakukan segala sesuatu seperti yang biasa kita lakukan. Waktu Anda disuruh khotbah pertama, pengalaman pribadi, doanya 1 hari full sebelum khotbah. Oh Yesus, aku berserah padamu. Setelah jadi pendeta profesional, harus jujur. Ada saatnya ya. Sebab merasa sudah biasa. Jadi pemain musik, WL, jadi pengusaha. Sebab kita tahu kita sudah pernah ngalami itu. Saya sudah biasa lakukan ini. Saya berpuluh-puluh tahun lakukan ini dan ya ada saatnya bad day, ada good day. Tapi paling tidak saya bisa melewati semua ini dengan cara yang biasa saya lakukan. Dan tanpa sadar adalah tiba-tiba saya temukan diri saya melakukan sesuatu tidak lagi dengan mengandalkan Tuhan. Ya, saya mengaku di depan orang, saya mengandalkan Tuhan. Tapi jujur, dalam hidup doa saya, seringkali saya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Pendeta saya dulu pernah bilang begini, kalau kamu khotbah 40 menit minimal sebelum khotbah, kamu harus doa 40
Sebab waktu kamu doa 40 menit, maka kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Waktu kamu khotbah 40 menit. Kamu khotbah 40 menit, kamu doa cuma 10 menit, Tuhan hanya akan bekerja 10 menit. Saya tahu bisa dibantah secara teologi ya, tetapi itulah pesan pendeta saya dulu. Kalau kamu khotbah 40 menit, kamu doa cuma 5 menit, Tuhan cuma bekerja 5 menit. Setelah itu kamu tidak akan pernah mengalami apa-apa. Sebab kamu berkata kepada Tuhan seakan-akan kamu cuma perlu bergantung pada Dia 5 menit saja. 35 menit yang lain kamu akan menggunakan kekuatanmu sendiri. Dan hari ini saya tetap mengingat nasihat itu. Dan buat saya sederhana, dia mau katakan tetap bergantung pada Tuhan apapun yang terjadi. Mari lakukan semua dengan cara yang sama. Bukan caramu yang salah, bukan perahumu yang salah, bukan jalamu yang salah. Oh, ada jala yang lebih baru, ada teknologi yang lebih baru. Kita selalu suka dengan teknologi yang lebih baru, program yang lebih baru, metode yang lebih baru. Baik, itu semua baik. Tetapi kali ini mari lakukan dengan semua sama, hanya dari sisi yang berbeda. Kalau dulu engkau mengandalkan kekuatanmu, kali ini andalkan kekuatan Tuhan. Dan hari itu mereka dapat 153 ekor ikan. Berkat yang begitu besar, yang membuat semua perahu penuh, hampir tenggelam, tetapi tidak tenggelam. Tuhan beri maksimal yang mereka mampu tampung. Buat saya, hari ini mengingatkan kita, dari sisi mana Anda sementara bekerja hari ini? Kekuatan sendiri atau kekuatan Tuhan? Mari kita datang pada Tuhan. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anda mungkin tidak pernah membayangkan berapa banyaknya kesaksian atau banyaknya testimoni yang orang sampaikan pada saya. Bagaimana Tuhan memberkati mereka, menolong mereka. Dan titik balik dalam hidup mereka, sebagian besar dari mereka. Wow, Anda nggak akan pernah bayangkan berapa banyak kesaksian. Dan mereka berkata, Tuhan tolong saya waktu ini terjadi. Waktu kapan? Waktu mereka berkata, saya sudah nggak bisa apa-apa. Semuanya terserah Tuhan. Saya pernah saksikan pada Anda bagaimana waktu saya selesai khotbah, seorang jemaat datang pada saya. Dia cerita bagaimana bisnisnya sementara ada dalam ambang kehancuran, bahkan sebenarnya hancur. Dan dia sudah sempat berhutang untuk mempertahankan bisnisnya. Dan dia berkata, saya berharap bahwa bisnis saya akan lebih baik dengan hutang yang saya miliki. Tetapi ternyata bisnisnya tidak lebih baik. Dia sekarang terjebak. Kalau dia tambah utang, ya kalau jadi lebih baik.
Kalau tidak jadi lebih baik, dia tambah hancur. Tapi kalau dia berhenti sekarang, dia sudah ada dalam hutang. Jadi ini pilihannya cuma dua. Utang apa adanya atau mau utang tambah besar. Tapi sama-sama sudah utang. Hari ini akan susah makan. Kalau saya tidak tambah utang, saya susah makan sekian bulan, sekian tahun ke depan. Tapi kalau saya tambah utang, kemungkinan besar saya mati kalau saya gagal. Dia bilang, Bapak apa yang harus saya lakukan? Sebelum Anda jawab, saya masih ingat dia bilang, sebelum Anda jawab, saya kasih tahu Anda. Semua pendeta, semua khotbah pendeta pada saya, sudah saya lakukan. Pendeta suruh saya ngampuni, saya sudah ngampuni, mujizat belum ada. Pendeta suruh saya bersyukur, saya sudah bersyukur, mujizat belum ada. Pendeta suruh memberi, dalam keadaan sulit saya tetap belajar coba memberi. Saya tabur, tetap tidak ada mujizat. Pokoknya semua yang pendeta suruh, beriman, saya sudah beriman. Deklarasi, saya sudah deklarasi. Semua yang pendeta suruh, saya sudah lakukan. Sekarang pendapat Bapak apa? Saya jawab, enggak tahu. Dia bilang semua yang pendeta katakan dia sudah lakukan. Masa dia tanya saya, apa yang harus dilakukan? Enggak tahu. Saya bilang cuma satu, banyak doa, banyak sembah. Dan dengar apa yang Tuhan mau katakan di situ. Perhatikan ketika ada sesuatu yang tidak normal terjadi. Tuhan mau dengar apa? Hari itu dia mengaku, setelah kami berjumpa sekian bulan kemudian, saya sempatkan datang, saya datang dia. Pak bagaimana? Dia bilang, Bapak masih ingat saya? Saya bilang, saya masih ingat. Gimana usaha Anda? Dan dia berkata, Pak sebelum saya cerita saya mau jujur. Saya bilang, saya kecewa, saya pahit sama Bapak. Saya bilang, kenapa? Saya ini pendeta baik-baik. Lihat muka saya. Muka bundar kan. Cocok jadi pendeta katanya. Dan dia bilang, sebab saya kecewa dengan Bapak. Sebab waktu saya tanya, Anda bilang enggak tahu. Anda tidak beri solusi sama saya. Sepanjang saya pulang hari itu, saya bilang sama Tuhan, pendeta model apa enggak kasih solusi sama saya? Dia cuma bilang, doa nyembah tanya Tuhan. Kalau saya dengar Tuhan, saya nggak perlu tanya Bapak. Saya bilang, terus bagaimana apa yang terjadi? Saya berjuang sekian bulan Pak sejak hari itu. Saya milih ambil utang. Tetapi dalam pilihan saya ambil utang, ternyata pekerjaan saya juga tidak membaik. Dan saya tahu, saya dalam kesulitan besar. Saya mau mati Pak, saya mau milih bunuh diri. Tapi saya cuma mikir satu, kalau saya bunuh diri, utang saya itu akan jatuh pada istri dan anak-anak saya. Saya nggak tega, lebih baik saya pasang badan masuk penjara, saya yang dibunuh, daripada istri dan anak-anak saya mati karena utang saya. Hari itu saya nyerah, sekian bulan saya coba saya nyerah. Sampai satu kali saking nyerahnya saya pasrah, saya marah sama Tuhan. Ada satu malam dia bilang saya nggak bisa tidur, obat tidur saya sudah minum tetap nggak bisa tidur. Sampai satu malam saya teriak sama Tuhan. Tuhan kalau mau bunuh saya, sekarang saya sudah nggak mampu, saya sudah nggak kuat. Mulai dari sekarang saya cuma mau bilang satu hal, sak karepmu. Tapi tiba-tiba waktu dia bilang terserah engkau, sak karepmu, terserah engkau. Tiba-tiba hari itu dia dilawat Tuhan luar biasa. Dan dia berkata, hari itu saya tidur nyenyak. Saya bangun 6:30 atau jam 7. Yang menarik waktu saya bangun, telepon saya bunyi. Orang yang lama tidak pesan saya, barang saya, tiba-tiba dia telepon, Pak masih stok barang ini? Saya bilang masih. Dia bilang, Bapak punya stok yang banyak. Saya berkata, berapa banyak? Dia sebutkan jumlahnya. Saya punya proyek sekian. Saya ambil barangmu sekian kalau kamu punya. Dan dia bilang, banyak di gudang. Sebab nggak laku. Banyak di gudang. Dan hari itu dia bilang, saya dapat proyek yang besar. Tidak menutup semua hutang saya. Tetapi sejak hari itu kemudian menjadi jalan permulaan. Saya melihat berkat Tuhan mulai dilimpahkan dalam hidup saya. Dan Anda akan kaget kalau Anda dengar cerita orang berkata, sampai satu titik saya nyerah sama Tuhan. Bukan dari cara yang berbeda, bukan perahu yang berbeda, bukan jala yang berbeda, hanya perlu dari sisi yang berbeda. Saya percaya Nita juga mengalami hal yang sama. Di awal-awal dia berkata, saya nyerah. Saya juga ngalami dulu.
saya nyerah. Kami hanya oranglah yang menyerah di hadapan Tuhan. Sebab kami sadar bukan kuat, bukan gagal. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari datang pada Dia. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 hanya anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. amin, amin. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, 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 Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yuk hari ini mari mulai tinggalkan merasa jadi profesional dalam kehidupan. Sebab Anda merasa bahwa semua hari sudah biasa Anda lewati dan lalui. Anda merasa bahwa Anda kaya hari ini, Anda sukses hari ini. Sebenarnya Anda bilang Anda bergantung pada Tuhan, tetapi sesungguhnya Anda benar-benar tidak pernah mengandalkan Dia. Tapi hari ini, mari kita berpindah pada sisi yang benar. Sisi di mana kita menaruh Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Angkat roti di tangan kanan Anda. Yesus pada makan malam terakhir mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah dipecahkan ini bukan lagi roti biasa, melainkan persekutuan dengan darah Yesus? Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Dan setelah itu Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucapkan syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk keselamatan semua orang. Percayakah Anda bahwa ucapan syukur ini bukan lagi cawan anggur biasa, melainkan cawan persekutuan dengan darah Yesus? Kalau percaya, mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu. Ku kuat, ku mampu, ku bisa. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Haleluya,
hari ini pun di tengah-tengah masih merayakan ucapan syukur, kami juga mau berkata bahwa voice of worship ini bisa ada. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kami tidak melakukan dengan cara yang bombastis. Kami bukan punya cara yang lebih baik daripada cara orang lain. Kami bukan punya metode yang lebih baik daripada metode orang lain. Kami bukan punya donatur yang besar. Yang kami lakukan, kami hanya punya Tuhan yang besar, berjalan bersama-sama dengan kami. Yang kami lakukan hanyalah mencoba menabur jala di sebelah kanan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hanya itu. Dan hari ini kalau ada sebagaimana kami ada, kami berkata, semua karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan Anda dimanapun Anda berada, dan biarlah kita menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, ibadah itu mendatangkan keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, biarlah keuntungan, berkah ibadah itu mengalir dalam hidup Anda, rumah tangga Anda, pekerjaan Anda, masa depan Anda. Hari ini berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Engkau akan melihat bahwa Tuhan membukakan jalan dalam hidupmu. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari detik pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.